Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Ketua Eksekutif kami, Pak Ahmad Yani. Sejauh ini sebenarnya siapa sih demonstrasi yang berada di luar yang melakukan aksi ataupun teriak-teriakan demo? Yang pertama tentunya tadi sebagaimana telah dikemukakan oleh Pak Letnan Jenderal Soeharto ya. Saya itu memang diberitahu, diminta hadir oleh beberapa panitia ya kan. Dan suatu yang bersamaan Pak Gatot juga telepon. Ada acara ya, saya ada undang. Nah, saya lihat yang mengundang itu Pak Soeharto dan saya kenal baik orangnya dari sejak tahun 98 ya, waktu dia menjadi Komandan Marinir itu. Dan saya tanya apa rundown acaranya, ziarah ya kan, ziarah, terus ya sudah, saya ikut saja, karena namanya ziarah. Saya datang memang sudah hampir dimulai Pak, bersamaan saya datang dengan Pak Gatot itu agak bersamaan, karena saya baru habis pertemuan di daerah Serpong seperti itu. Nah saya memang tidak melihat jelas siapa yang melakukan aksi itu, tapi memang dia memakai pengeras suara. Acara itu memang kuat sekali pengeras suara mereka itu seperti itu. Nah yang saya lihat itu yang proses kejadian itu pada waktu terjadi ada perdebatan sedikit lah ya dengan Dandim ya, Dandim Jakarta Selatan. Ditanya ke Dandim Selatan itu bahwa kita dalam keadaan sekarang ini COVID ya kan, menerapkan protokol COVID. Dan juga ada Satgas COVID juga yang terus-menerus menyuarakan suara-suara itu kan melalui peringatan-peringatan dan lain sebagainya. Dan akhirnya disepakati boleh, tapi adalah jumlah yang paling banyak 30 orang. Nanti bergilir, 30 selesai, nanti kedua lagi 30 selesai, kedua lagi selesai. Nah memang diikuti pertama acara itu ya acara resmi. Jadi ini protap yang dilakukan oleh para purnawirawan ini ya, dengan ada hormat, ada yang nama mengheningkan cipta, terus ada yang meletakkan bunga. Setelah itu berkeliling berziarah menaburkan bunga dan sambil berdoa ya kan kepada makam-makam pahlawan revolusi itu. Tapi Pak Ahmad Yani tidak menyangka masanya di luar dugaan, di atas jumlah 30 orang? Ya, masa baik itu dari purnawirawan. Nah, kalau yang purnawirawan yang mau hadir saya udah tahu akan lebih. Okay. Karena saya dapat informasi, maka saya tanyakan kepada panitia itu, ini siapa saja yang bakal hadir? Purnawirawan Pak, lintas angkatan, lintas apa namanya, angkatan, lintas angkatan darat dan sebagainya seperti itu. Artinya memang banyak, diperkirakan ada KPPI juga seperti itu. Saya tanya KPPI berapa ya, mungkin sekitar 50-an dan sebagainya. Memang saya udah menyangka masa itu ratusan lah seperti itu. Tapi ya, dengan kehadiran Pak Ahmad Yani sebenarnya menguatkan opini akan ini jangan-jangan ditunggangi oleh kami. Karena yang hadir khusus purnawirawan kan? Iya. Saya nggak punya apa namanya pretensi yang seperti itu. Dan itu tidak ada kegiatannya kami kan, tidak ada kegiatan kami, dan saya memang senang acara-acara apa namanya ziarah itu, ziarah di tiap-tiap apa aja, kegiatan ke kuburan, ke orang tua dan lain sebagainya, bahkan ke sunan-sunan dan sebagainya seperti itu. Sepanjang acara itu saya lihat memang untuk ziarah, dan saya belum pernah memang rame-rame dengan acara resmi. Saya mau mengikuti betul acara resmi yang diadakan oleh purnawirawan. Baru kemarin saya ikut itu. Oke, Bang Adin, tanggapannya kalau tadi Pangdam menjelaskan juga bahwa jangan sampai ada disusupi ataupun kepentingan politik. Tapi kalau dari Jenderal Gatot Nurmantio pun mengatakan bahwa ini tidak ada kepentingan politik, hanya datang sejumlah purnawirawan untuk berziarah. Lalu? Bang Adin, pendapatnya? Enggak, ini kita mau bahas apa? Kepentingan politiknya, atau demonstrasinya, atau kedatangan mereka ke sana, atau protokol COVID-nya? Ini sebuah rangkaian Bang, ketika ada yang menolak di luar TMP Kalibata, kemudian di dalam yang dianggap tidak sesuai aturan dengan COVID-nya, kan itu sebuah rangkaian yang tidak bisa dilepaskan juga. Sehingga ada oleh Pangdam kan ada runutannya. Kalau yang saya baca kan tidak ada pelarangan terhadap acara ziarahnya. Yang ada adalah pengaturan protokol COVID-nya. Itu dulu dong. Jumlahnya? Iya dong. Oke. Orang mau ziarah dilarang nggak? Nggak ada. Yang saya baca, saya ikuti berkali-kali itu. Oke, yang terjadi apa? Yang terjadi Dandimnya kalau tidak salah waktu itu cuma minta ini diatur. Jangan rame-rame tapi per 30 masuk, per 30 masuk, 30 masuk ziarah, 30 masuk ziarah. Jadi kita clearkan dulu di antara kita, apakah ada pelarangan ziarah? Tidak ada. Yang selama ada izin ya? Yang ada bahwa itu diatur.
Itu dulu. Nah terus kedua, bagaimana dengan demonstran yang itu? Berapa demonstrannya? Kalau Pak Ahmad Yani tadi bilang, Bang Yani bilang tadi ada sekitar 3 mobil angkot. 3 mobil angkot itu 30. Loh, oke, berapa masa yang bersama dengan Pak Gatot? Ratusan katanya tadi kan. Ya kalau gitu biarin aja yang 30 ini. Kenapa yang 30 ini dengan kekuatan segitu tidak akan bisa buat apa-apa selain berbicara dan berteriak-teriak saja. Tidak perlu harus terjadi benturan di lapangan. Kenapa? Mereka yang paling tidak siap. Mereka tidak datang dengan kekuatan untuk konfrontasi fisik. Mereka tidak datang dengan kekuatan dengan jumlah untuk bentrokan fisik. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Itu loh. Makanya ketika di televisi kita lihat, di berita kita lihat mereka dikejar-kejar, emang ada jumlahnya sedikit. Artinya mereka tidak dalam posisi untuk apa? Untuk chaos, tidak. Dengan jumlah segitu tidak mungkin. Menurut saya gitu ya. Di lapangan lebih menguasai lapangan justru yang bersama-sama dengan Bang Yani dan Bang Gatot. Nah lalu problemnya apa? Problemnya kenapa mereka kemudian dikejar-kejar? Itu salah satunya kenapa? Karena mereka tidak akan melakukan apapun kalau dari jumlah itu, tidak akan melakukan tindakan fisik apapun selain orasi-orasi saja. Itu yang saya lihat ya. Kita bisa lihat gambarnya. Bahkan sebagian itu masih di dalam angkot. Disuruh keluar oleh polisi, disuruh lari karena angkotnya ketahan. Itu loh. Ini bukan formasi keotik dari demonstran. Mobil komando mereka ada 2, gitu loh. Artinya kalau kita mau membangun situasi chaos tidak butuh 2 mobil komando, itu mempersulit gerak tuh. Nah hal-hal kayak begitu gitu loh. Lalu yang jadi masalah apa ya? Menurut saya cuma keributan saat situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak menahan diri. Itu saya ya. Kita lihat ini ada berapa orang, 30 orang. Oke, kekuatan Pak Gatot berapa? Ada ratusan. Ya udah biarin aja dia bicara di situ. Kalau perlu panggil polisinya, Pak. Kalau mereka mau tetap orasi saja tapi jaga jarak. Gitu. Tidak perlu menyerang. Itu. Ini kan sederhana. Tidak ada persoalan yang saya lihat di acara tempo yang luar biasa, yang harus kita biasa-biasa aja. Kemudian artinya sebenarnya kalau ingin ziarah ya tidak harus ada penolakan juga ya Bang ya di luar, meskipun ya masa yang ada di luar meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada para purnawirawan itu Bang Adian. Nah itu yang saya tidak tahu apakah orasi mereka menolak ziarah atau menolak kami yang kita nggak tahu. Oke. Nah kita selesaikan dulu dong di sini datanya diperkuat gitu karena menurut saya siapa orang di Republik ini yang bisa menolak ziarah itu loh. Setahu saya tidak ada itu. Nah mereka datang ke situ nolak ziarah apa mereka berpikir di situ ada kami? Atau mungkin mereka sedang mendemo lain, kan saya tidak dengar orasinya apa. Oke, Bang Adian, kan ada perdebatan dengan Dandim di mana hanya diperbolehkan pada akhirnya 30 orang saja. Iya. Padahal krusial dari acara tadi pertama kali adalah mereka serombongan itu ingin masuk bersama-sama. Kalau Bang Adian sendiri melihatnya patokan 30 ini seperti apa? Karena kan TPU ataupun tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan ini benar-benar luas ruangannya. Bukan, luas itu kan tanahnya, arealnya. Tapi kan diharapkan berkumpul misalnya berdua di satu makam 30. Pindah ke makam lain misalnya 30, kan seperti itu. Kalau di Awur 30 itu ya luas banget gitu. Tidak begitu sebenarnya maksud saya. Yang penting kita selaraskan dulu pemikiran di antara kita, apakah ada pelarangan ziarah yang dilakukan oleh Dandim saat itu? Yang saya baca tidak ada. Dia cuma minta ayo kita taati protokol COVID-19. Dan ini tidak cuman dalam acara itu. Tadi malam nih Mbak, teman saya itu datang ke saya. Dia makan nasi goreng, berempat nih. Lalu tukang nasi gorengnya bilang gini, Pak jangan makan di sini Pak, makanya di bawah pohon-pohon itu. Kenapa? Dirazia. Gitu. Cuma 4 orang itu dirazia oleh Satpol PP. Nah negara dalam situasi seperti ini memang harus ketat. Ada triliunan rupiah yang kita keluarkan, yang dia akan sia-sia kemudian kalau tidak ada disiplin yang dikuatkan di bawah. Harusnya itu yang dipertimbangkan juga oleh rombongan purnawirawan ini. Saya di DPR misalnya setiap kali rapat diminta sekarang cuma diwakili satu fraksi 1 orang, satu poksi 1 orang untuk rapat bergantian gitu. Itu jadi kalau misalnya kemudian di DPR ada 9 partai ya siapa yang ikut rapat? Misalnya rapat komisi ya 9 orang plus sekretariatan. Oke, jumlahnya plus mitra. Kita sepakat Bang kalau untuk menjunjung tinggi aturan protokol kesehatan ya semuanya harus patuh di hadapan hukum. Tapi Bang Ahmad Yani melihatnya mengapa ada yang mengait-ngaitkan ini dengan kepentingan individu, bahkan dengan jelas Pangdam Jaya melontarkan hal tersebut. Ya itulah menjadi persoalannya. Sesungguhnya tadi apa yang dikemukakan oleh Saudara Adian ini
Kalau dari awal adalah difasilitasi, di asesmen yang cukup baik, saya kira nggak terjadi. Memang kita meminta awal itu tidak di luaran, karena untuk supaya ada acara itu di gedung samping yang diminta oleh Pak Soeharto itu. Nah seharusnya kalau itu yang diakomodir seperti di gedung samping itu bisa dilihat. Ya, tapi ya sudahlah, kita nggak lagi bisa mengulang lagi, tapi itu tidak bisa dipakai. Yang hanya bisa di luar. Oke, dengan di luar kita juga setuju bahwa ini ada kondisi, ini adalah pandemi, ya kan? Oleh karena itu pandemi kemarin setelah kita itu oke, kita setuju. Oke, kalau kayak gitu kita ikuti bahwa setiap rombongan itu 30 dan itu kita lakukan. Nah, tapi sayangnya adalah ini Bung Adian, sayangnya setelah acara kloter pertama itu tidak dibolehkan untuk kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat nggak boleh, disuruh langsung pulang. Itu yang membuat saya kira kawan-kawan Purnawirawan ini, kami datang ini mau ziarah seperti itu. Nah, yang itu yang membuat terjadi agak ketegangan. Nah, seharusnya itu juga oke, kalau memang tidak memungkinkan 30, kurangin lagi ya nggak apa-apa. 20 ya kan, siap kloter lagi. Nah, saya dengan Pak Gatot itu setelah kloter pertama kita anggap itu sudah selesai dan kita berasumsi bahwa ini akan jalan. Berikutnya akan ada kloter kedua. Ternyata kita mendapat info dan saya dapat juga dari kawan yang masih di sana, enggak. Langsung setelah Pak Gatot selesai kami pulang, itu di stop. Iya kan? Di stop, tidak boleh lagi untuk yang rombongan berikutnya. Nah, pada waktu yang bersamaan itu ada suara juga itu. Iya kan? Ada suara yang tadi saya setuju sama Bang Adian. Dan kalau kita lihat dari anatomi karakter yang ikut yang 30 orang kan kita bisa baca lah, Bang Adian kan aktivis juga. Memang dia bukan karakter sebenarnya, yang hadir itu dari karakter aktivis lah. Anak-anak muda seperti itu. Kalau aktivis kan tahu lah, kita tahu seperti itu. Nah, itu mereka memang yang di dalam itu diam, yang cuma hanya beberapa orang aja yang orasi ya kan di atas mobil komando. Nah, yang satu sisi ini nggak boleh ya kan, yang nggak boleh lagi kloter ditutup, yang di sisi ini tetap berteriak-teriak itu. Nah, teriak-teriakannya itu memang tidak memperbolehkan. Saya seperti itu, tidak memperbolehkan teriakan yang di atas mobil komando. Itu juga yang membuat ya kan mungkin Purnawirawan ini kok kami belum boleh dibolehkan, yang ini seperti itu. Tapi baik. Yang jadi terakhir kan bisa kita lihat itu kan bisa terselesaikan dengan cukup baik seperti itu kan. Yang Purnawirawannya juga sebagaimana dikemukakan oleh Bang Adian itu juga mencegah ya kan, jangan sampai mencegah betul, dan dari pihak itu juga segera pergi seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi memang prosesnya itu ada proses pengaturan. Singkat saja. Ini proses. Kalau kita setuju sebentar, kalau memang kita ini adalah PSBB, artinya pengaturan. Ya kan, kalau kita lockdown total berarti tidak boleh sama sekali. Nah, proses pengaturan ini yang seharusnya yang singkat, Bang Adian. Ya, menurut saya masalah sederhana ya, bagaimana kita menahan diri aja. Maksudnya gini, kalau kemarin misalnya kan di berita tuh saya baca Purnawirawan mengejar mahasiswa. Ini berita-berita dan judul-judul yang sangat bombastis menurut saya. Sebenarnya apa iya sih Purnawirawan setua itu mengejar-ngejar mahasiswa? Faktanya nggak ada. Bukan, enggak maksudnya. Nah, apa ini yang harus kita luruskan dalam diskusi-diskusi seperti ini? Ada enggak? Oke, mahasiswa itu datang untuk posisi chaos? Tidak, jumlahnya sedikit. Sebagian masih dalam mobil, bahkan segala macam. Lalu kalau kemudian mereka cuma teriak-teriak saja dan tidak melakukan tindakan apapun dari situ, ya biarkan saja. Kalau menurut saya tidak perlu juga teman-teman Purnawirawan misalnya merasa terganggu. Teman-teman Pak Gatot, Bang Yani merasa terganggu. Kenapa? Kalau kita bicara gangguan telinga terhadap pernyataan-pernyataan, akan banyak yang kemudian sangat gampang tersinggung, sangat gampang marah dan sebagainya. Nah, menurut saya, ya kita tahan diri aja lah. Tahan diri. Baik, tahan diri. Terima kasih Bang Adian Apitupulu dan juga Bang Adian, terima kasih. Sudah habis waktu kita. Tadi kalau kita daftar ada 5 narasumber untuk dialog dengan tema yang sama. Terima kasih.